Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Arkaan. Saya dari kelas Statistika dan Probabilitas 3J. Nah, jadi di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas besar saya yang berjudul Penerapan Analisis Regresi Linear Berganda dalam Memprediksi Air Quality Index di India. Di sini, saya akan mencoba menggabungkan konsep statistik dan data science untuk menganalisis kualitas udara menggunakan data nyata dari India yang bersumber dari Kaggle. Topik ini saya pilih karena kualitas udara sangat berdampak langsung kepada kesehatan masyarakat dan Air Quality Index adalah indikator yang paling sering digunakan untuk menggambarkan seberapa bersih atau bahayanya udara yang kita hirup. Lanjut di slide berikutnya ada latar belakang. Di slide ini kita bisa lihat latar belakang penelitian. Air Quality Index atau AQI angka yang memiliki tingkat pencemaran udara. Semakin tinggi nilainya, berarti udara semakin berbahaya bagi kesehatan kita. Masalahnya, Air Quality Index ini tidak muncul begitu saja. Ia dihitung dari berbagai senyawa polutan seperti PM10, PM2.5, NO, CO, dan lain-lainnya. Jadi yang ingin saya cari di sini adalah apakah nilai-nilai polutan ini bisa menjelaskan bahkan memprediksi dari suatu air quality index. Oke, di slide selanjutnya ada tujuan penelitian. Nah, yang pertama saya ingin memahami karakteristik dari kualitas udara menggunakan EDA. Jadi bukan langsung membuat model, tapi memahami dulu isi datanya itu seperti apa. Lalu yang kedua itu saya ingin melihat apakah polutan tertentu seperti PM10 dan NO2 benar-benar memiliki hubungan dengan AQI atau Air Quality Index. Dan yang ketiga, saya ingin membangun model regresi linear berganda untuk memprediksi AQI dari polutan tersebut. Lalu selanjutnya ada datasets atau identitas dari suatu datasetnya. Nah, dataset yang saya gunakan itu berasal dari Kaggle, yaitu Air Quality India Dataset, yang mencakup periode dari tahun 2015 sampai 2024. Nah, di dalam dataset ini terdapat data dari kota India di setiap harinya dengan berbagai variabel polutan seperti PM10, SO2, CO, dan juga nilai AQI-nya. Jadi, ini adalah data yang cukup besar dan realistis yang bisa kita olah ke depannya. Lalu ada EDA, distribusi, dan outlier. Di sini saya menampilkan histogram dan box plot dari AQI. Kalau kita lihat dari histogramnya, distribusinya itu tidak simetris, melainkan condong ke satu sisi. Artinya nilai AQI tidak tersebar secara normal. Lalu kalau kita lihat dari box plotnya, terlihat banyak outlier atau nilai ekstrimnya. Ini menunjukkan bahwa ada banyak hari dengan tingkat polusi yang sangat tinggi maupun yang sangat rendah. Hal ini penting karena regresi linear itu bekerja paling baik jika datanya itu stabil dan tidak terlalu ekstrim. Lalu slide selanjutnya itu ada korelasi. Nah, di slide ini saya menunjukkan heat map korelasi antar variabelnya. Yang menarik adalah korelasi antara PM10, NO2, dan AQI ternyata sangat kecil. Ini berarti tidak ada satu polutan secara linear sangat kuat untuk menjelaskan AQI. Ini menunjukkan bahwa hubungan antar polutan dan AQI kemungkinan bersifat kompleks dan tidak sepenuhnya itu linear. Lalu ada tahap pre-processing. Nah, pada tahap ini saya melakukan berbagai langkah penting. Pertama, saya menangani missing value dengan menggunakan median. Karena median itu lebih stabil terhadap outlier. Lalu kemudian saya fokus hanya pada satu kota yaitu
saya mengambil kota Delhi, supaya karakteristik datanya itu lebih homogen dan tidak tercampur antar kota lain. Lalu yang ketiga, itu data itu dibagi menjadi dua, yaitu ada data training dan data testing. Nah, perbandingannya itu, data training itu saya ambil 80% dan data testingnya itu 20%. Lalu ada model regresi. Nah, di model regresi yang saya gunakan adalah regresi linear berganda dengan dua variabel prediktor, yaitu PM10 dan NO2. Model ini secara matematis mencoba mencari persamaan yang menghubungkan antara PM10 dan NO2 dengan nilai air quality index-nya. Lalu selanjutnya ada hasil evaluasi. Setelah saya melakukan training model, dapat disimpulkan bahwa hasil evaluasi saya mendapatkan MAE sekitar 119, RMSE sekitar 139, dan nilai R pangkat 2-nya hanya sekitar 0,001. Nah, nilai R pangkat 2-nya ini ternyata sangat kecil, menunjukkan bahwa modal hampir tidak mampu menjelaskan variasi nilai dari AKI. Artinya meskipun kita menggunakan PM10 dan NO2 sebagai prediktornya, model linear tuh masih kesulitan menangkap pola dari AKI. Namun, hal tersebut menjadi ilmu baru bagi saya dan penemuan baru bagi saya bahwa PM10 dan NO2 itu masih kesulitan untuk menangkap AKI dan model regresi linear itu masih cukup sulit untuk menjelaskan hasil hubungan dari mereka berdua. Lalu ada interprestasi koefisien. Di sini saya lihat koefisiennya, regresinya PM10 memiliki koefisien sekitar 2,27 dan NO2 sekitar 7,71. Nah, ini berarti jika PM10 naik 1 satuan, AKI itu naik juga sekitar 2,3 atau 2,3. Nah, sedangkan jika NO2 naik 1 satuan, AKI naik sekitar 7,7. Jadi NO2 itu memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap AKI dibandingkan PM10 di kota Delhi. Selanjutnya ada kesimpulan. Dari hasil ini, kita bisa menyimpulkan bahwa model regresi linear memang bisa dibuat, tetapi kemampuan menjelaskan AKI-nya itu masih sangat rendah. Hal ini terjadi karena AKI sebenarnya dihitung berdasarkan urutan ambang batas dan bukan hubungan linear yang murni, sehingga model linear sulit mengikuti polanya. Lalu ada saran. Nah, untuk pengembangan ke depannya, saya menyarankan penggunaan model yang lebih fleksibel seperti Wright Lasso atau bahkan Random Forest jika menggunakan kategori AKI. Nah, sebelumnya saya juga udah pernah mencoba Random Forest dan ternyata modelnya itu lumayan naik, sekitar akurasinya 17%. Nah, itu menandakan bahwa Random Forest lebih cocok ketimbang regresi linear berganda. Nah, selain itu, menambahkan variabel cuaca seperti suhu dan kelembaban juga kemungkinan besar akan meningkatkan kualitas dari suatu prediksinya. Oke, baik. Jadi sekian presentasi dari saya. Melalui proyek ini, saya belajar bahwa tidak semua fenomena di dunia nyata itu bisa dimodelkan dengan baik menggunakan model linear regresi berganda. Dan justru dari keterbatasan inilah kita bisa memahami bahwa karakteristik data dengan lebih baik. Sekian dari saya, terima kasih.